Belasan orang tengah mendaki Bukit Ranipati yang berada di samping timur agak ke selatan dari Gunung Semeru. Belasan orang itu dengan tubuh yang sempoyongan, langkah kaki mereka tidak tetap, dan pakaian mereka pun koyak-koyak. Tidak seorang pun di antara mereka yang berpakaian rapi. Jika bukan pakaian mereka yang koyak, tentu tanpa ikat pinggang ataupun juga tanpa baju, hanya mengenakan celana belaka. Dengan begitu, belasan orang tersebut yang tengah mendaki Bukit Ranipati dengan bersusah payah tersebut, merupakan rombongan orang yang menarik perhatian penduduk sekitar tempat tersebut yang kebetulan berpapasan dengan mereka, termasuk juga Jambu Nada, Megarani dan Nilam Dewi. Jambu Nada bersama Megarani dan Nilam Dewi mengandalkan ilmu peringan tubuh yang mereka kuasain, masing-masing mengikuti belasan orang itu dari atas pepohonan di dalam hutan Bukit Ranipati. Yang lebih luar biasa, belasan orang itu semuanya dalam keadaan terluka, karena banyak di antara mereka yang mengeluarkan darah tidak hentinya dari luka-luka di tubuh masing-masing atau juga darah yang telah mengering di mulut mereka, membuktikan bahwa mereka telah memuntahkan darah segar. Entah apa yang hendak mereka lakukan dengan mendaki Bukit Ranipati tersebut secara beramai-ramai seperti itu, hanya saja terlihat dari sikap mereka, yang sebentar-sebentar memandang ke atas puncak Bukit Ranipati, seakan juga mereka tengah mengharapkan sesuatu atau ingin cepat-cepat tiba di puncak Bukit Ranipati itu, di antara rombongan orang-orang yang keadaannya tidak karuan tersebut, terlihat dua orang wanita, usia mereka tidak begitu tua, mungkin baru 30 warsa lebih, dan dilihat dari cara berpakaian mereka, yang walaupun telah koyak-koyak, memperlihatkan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang mengerti ilmu kanuragan. Bahkan, walaupun tampak beberapa luka di tubuh mereka, dengan adanya koyak-koyak pakaian mereka tersebut yang juga dilumuri merahnya darah, yang waktu itu sudah mulai mengering, tampaknya kedua wanita tersebut memang terluka sama halnya seperti laki-laki yang berada dalam rombongan mereka. Entah apa yang dialami oleh belasan orang ini, yang semuanya terluka dan tengah berduyun-duyun hendak mendaki ke puncak Bukit Ranipati, setelah mendaki beberapa saat lamanya. Waktu mana mereka baru tiba di pinggang Bukit Ranipati, dan mungkin akan memakan waktu 1 harian lagi buat mencapai puncak Bukit Ranipati tersebut. Salah seorang dari rombongan tersebut, seorang laki-laki berusia 50 warsa, telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia meringis sedikit, tampaknya menderita kesakitan dan menahan perasaan sakitnya itu, baru kemudian serunya, "Berhenti, kita beristirahat di sini. Jika kita memaksakan diri melakukan perjalanan terus mendaki Bukit Ranipati ini, niscaya kita akan kehabisan tenaga, dan akhirnya malah kita akan terbinasa sebelum bertemu dengan penolong kita itu." Beberapa orang di antara mereka menyatakan setuju, akan tetapi 2 orang di antara mereka yang tampak hanya terluka ringan pada bahu dan pinggangnya telah menggumam perlahan, "Jika kita tidak cepat-cepat mendaki sampai ke tempat tujuan kita, yaitu puncak Bukit Ranipati ini, dan jika racun yang mengendap di tubuh kita telah menjalar sampai ke jantung, walaupun penolong kita itu merupakan manusia dewa, tidak nantinya ia dapat menyembuhkan kita lagi. Jangan harap selembar jiwa kita masing-masing akan dapat tertolong lagi." Dan yang lain berkata, "Benar," kata yang seorang lainnya, "kita harus mengejar waktu, karena jika terlambat, berarti kita akan mati percuma di Bukit Ranipati ini tanpa kubur." Yang lainnya jadi saling berbisik, rupanya mereka tengah merundingkan antara 2 pilihan, meneruskan perjalanan mendaki Bukit Ranipati itu atau memang beristirahat. Sedangkan orang yang pertama tadi bicara yang memberikan saran telah meringis, tampaknya kembali ia menahan rasa sakit yang menyerang dirinya. Ia pun cepat-cepat telah berkata dengan menahan sakitnya itu, "Dengarlah dulu, aku sendiri terluka parah. Mungkin paling parah dibandingkan dengan luka-luka kalian. Akan tetapi justeru aku tidak terlalu tergesa-gesa buat mendaki terus ke puncak Bukit Ranipati ini, karena kukira
percuma saja kita memaksakan diri buat mendaki terus jika memang tenaga dan kekuatan kita sudah tidak ada. Setelah berkata begitu, orang berusia 50 warsa ini, yang mengenakan kopiah, dan juga baju yang telah koyak-koyak di sana-sini, dengan baju warna merah, mengawasi orang-orang yang berada di hadapannya dengan sorot mata yang tajam, kemudian tanyanya lagi. Jika ada di antara kalian yang merasa lebih sehat dan memiliki tenaga yang masih cukup buat mendaki terus, silahkan meneruskan perjalanan ini. Aku sama sekali tidak bermaksud menahan-nahan kalian. Nah, siapa di antara kalian yang hendak meneruskan pendakian ini? Semua orang diam, dan kedua orang yang tadi menentang keinginan orang berusia 50 warsa berbaju merah tersebut, ikut berdiam diri juga. Tampaknya mereka ragu-ragu, akan tetapi salah seorang di antara kedua orang ini, yang mengenakan baju kuning tanpa ikat pinggang lagi, sehingga letak baju itu sudah tidak karuan macamnya, telah bertanya. Bagaimana mungkin kami melanjutkan perjalanan terus, sedangkan kami tidak mengetahui tempat berdiamnya orang yang bisa menolong dan mengobati kita? Tempat orang itu hanya diketahui oleh kau. Orang tua berusia 50 warsa itu telah bersenyum. Katanya, ya, memang hanya aku yang mengetahui, dan baru berkata sampai di situ, ia meringis menahan sakit, tangannya menekan perutnya, mukanya itu memperlihatkan betapa ia sangat menderita sekali. Semua kawan-kawan telah mengawasi dengan sorot mata yang mengandung kekhawatiran juga, karena mereka menyadari bahwa yang mengetahui tempat kediaman dari orang yang bisa diharapkan dapat menolong mereka, hanyalah diketahui oleh orang berusia 50-an warsa ini. Jika saja, karena lukanya yang terlalu hebat dan juga racun yang mengendap di dalam tubuhnya telah bekerja, sehingga orang ini mati, jelas mereka pun tidak akan memiliki harapan tertolong dari keadaan seperti sekarang ini. Karena di antara mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat berdiamnya orang yang dapat menolong mereka. Karena kekhawatiran seperti itulah, akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata, Saman, lebih baik kau memberitahukan kepada kami saja, di mana letak tempat kediaman orang yang ingin kita temui itu, jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas dirimu. Bukankah kami tidak perlu ikut bercelaka? Kami masih dapat melanjutkan perjalanan ini untuk menemui calon penolong kita itu? Orang berusia 50 warsa itu, yang dipanggil dengan sebutan Saman, telah meringis menahan sakit, kemudian sahutnya, memang hanya aku yang mengetahui tempatnya, namun aku tidak berani menyebutkannya. Percayalah, bukan disebabkan aku yang tidak ingin memberitahukan kepada kalian di mana tempat kediaman orang itu, hanya saja memang aku memiliki kesulitan yang sukar kujelaskan. Sedangkan kedua orang yang tadi bermaksud meneruskan perjalanan mereka, salah seorang di antaranya telah berkata nyaring, Saman, keadaanmu cukup mengkhawatirkan dan parah sekali, kami khawatir sebelum tiba di puncak Bukit Ranipati ini kau telah menghembuskan napas terakhir, karena bekerjanya racun yang mengendap di dalam tubuhmu. Jika hal itu terjadi, tanpa kau memberitahukan di mana tempat berdiamnya calon penolong kita itu, bukankah sama saja kau mencelakai kami, untuk mengajak kami sama-sama mati denganmu? Kami tentu tidak ingin mengalami nasib seperti itu, karena kau harus memberitahukan kepada kami, di mana tempat berdiamnya orang itu. Jika memang kau memiliki umur panjang itu memang tidak berarti apa-apa lagi, namun jika umurnya hanya sampai di sini saja, kami bisa meneruskan perjalanan ini. Saman telah meringis lagi. Dia berdiri termanggu dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam karena menahan sakit. Tidak bisa kuberitahukan. Percayalah tidak bisa kuberitahukan, dan Saman rupanya sudah tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, sebab ia menahan sakit yang bukan main hebatnya, sampai ia membungkuk dengan kedua tangan menekan perutnya, kemudian terjungkal rubuh. Dia telah rebah pingsan tidak sadarkan diri. Semua kawan-kawan itu, yang melihat keadaan Saman seperti itu, jadi terkejut, mereka sampai ada yang menjerit tertahan,
Salah seorang di antara mereka, si wanita berusia 30 warsa, mengenakan baju warna hijau pucuk daun, telah melompat ke dekat Saman untuk memeriksa keadaannya. Wanita yang seorang lagi juga sudah melompat ke dekat Saman. Sama seperti kawannya, ia pun dengan berkhawatir sekali memeriksa keadaan Saman. Walaupun bagaimana, nyawa Saman merupakan jaminan buat kesembuhan mereka. Jika jiwanya Saman melayang di tempat ini, berarti akan ludaslah seluruh harapan mereka agar dapat ditolong oleh orang yang hendak mereka kunjungi itu. Karena mereka sama sekali tidak mengetahui di mana tempat berdiamnya itu.